Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Widyastuti dengan NIM 21210070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menanggapi salah satu video dari platform YouTube dari channelnya Husna Kurniawan yang membahas tentang teks berita. Mari kita lihat video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 8 lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Artian dari teks berita terlebih dahulu. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Diartikan juga sebagai kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau disimpulkan, pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat yang aktual dan faktual. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri dari teks berita ini? Ciri teks berita yang pertama adalah faktual. Faktual merupakan suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian tersebut terjadi pada saat ini maupun kejadian tersebut terjadi di masa lalu. Berita yang disajikan bukan karya fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Penulis berita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa. Penulis berita harus menuliskan berita apa adanya tanpa ditambah oleh hayalan atau imajinasi. Penulis juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya. Ciri yang kedua adalah aktual. Ciri aktual teks berita berarti peristiwa atau kejadian dalam berita bersifat nyata, benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya. Maksudnya berarti berita menjadi pembicaraan banyak orang. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Itu merupakan ciri teks berita yang kedua. Ciri yang ketiga adalah unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan teks lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca. Unsur menarik teks berita harus memuat judul yang menimbulkan rasa ingin tahu pembaca atau penyimak berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan. Selain itu, dalam teks berita yang disampaikan harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik. Ciri yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Teks berita disajikan dengan sistematis atau berurutan. Penyajian teks berita disajikan secara kronologis. Selain itu, teks berita disajikan dengan struktur yang urut. Semua unsur teks berita harus terdapat dalam teks berita. Unsur teks berita ada apa saja? Simak video ini terus ya. Kemudian ciri yang kelima adalah seimbang. Teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan salah satu pihak. Sebaiknya penyusun atau pembuat berita melihat suatu peristiwa dari dua sisi. Pihak-pihak dalam berita harus mempunyai hak jawab jika isi berita dianggap menyudutkan mereka. Ciri yang terakhir atau yang keenam adalah komunikatif. Bahasa dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca maupun pendengar berita. Keenam poin tersebut merupakan ciri-ciri dalam teks berita. Selanjutnya kita akan membahas jenis teks berita. Jenis teks berita dapat dibedakan berdasarkan topik yang dibahas, tempat terjadinya, daya pengaruh, sumber berita, dan kadar fakta yang terkandung di dalamnya. Lanjut, kita akan memahami unsur-unsur dalam teks berita. Suatu tulisan atau informasi disebut berita jika memuat unsur-unsur 5W plus 1H. Apa saja? W yang pertama adalah what,
kemudian where, when, who, dan why, kemudian hanya adalah how. What berarti apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Unsur-unsur tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan adisimba. Bagaimana? Mudah kan tentang teks berita? Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila kalian juga mempunyai kritik dan saran, juga tulis di kolom komentar. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dalam penyampaian materi teks berita sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Dan ketertarikan penyampaian berita sudah sangat jelas karena mempunyai bahasa penyampaian yang baik dan enak untuk didengar. Akan tetapi kurangnya sedikit penghubung dengan kehidupan di zaman sekarang. Karena majunya teknologi dan internet di zaman sekarang, teks berita akan lebih maju untuk disampaikan dengan secara lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran hari ini teman-teman semua. Gimana teman-teman semua kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ada yang tahu kita mau bahas apa hari ini? Tentang sebuah teks. Oke, yang kalian tangkap dengan foto ini? Ini kayak pembawa berita. Ya. Reporter. Iya, bagus Nadira, Gina. Dan sudah terlihat? Sudah. Apa coba ini? Sumber-sumber penyampaian berita. Ya, atau juga bisa disebut dengan media-media untuk menyampaikan berita itu. Oke, di sini ada reporternya, ada pengeras suara, ada pembantu untuk mendengar suara, ada media menyampaikan atau melihat berita itu tersebut, dan salah satunya adalah berita dalam bentuk teks, atau disebut juga teks berita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Apakah ada yang tahu apa itu teks berita? Berisi tentang sebuah berita yang terjadi. Oke. Sebuah kejadian. Oke, iya bagus. Jadi teks berita itu tersebut adalah teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia ini yang diinformasikan secara tertulis dengan fakta dan aktual. Oke, jadi dalam teks berita dengan berkembangnya dunia atau dunia internet di zaman sekarang, teks berita tidak hanya bisa disampaikan dengan koran, majalah, ataupun selembaran yang dibagikan. Tetapi dengan teks berita atau berita itu tersebut bisa tersebar dengan secara cepat atau seperkian detik itu karena adanya internet dan media-media lain yang membantu itu seperti TV, HP, dan media yang lainnya. Jadi masyarakat yang ada di dalam perkampungan ataupun yang tidak ada berada di ibu kota, di kota, dia akan tetap masih mendapatkan suatu berita yang terjadi di dunia ini. Dengan terjadinya, apakah itu berita bencana, apakah itu berita duka, apakah itu berita kegembiraan untuk masyarakat di Indonesia, karena adanya internet itu bisa tersebar dengan cara cepat dan fakta. Dan ciri-ciri teks berita adalah bersifat objektif dan faktual yang tadi telah disampaikan. Artinya, teks berita memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis itu. 2, menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum di setiap harinya. Jadi berita terkini apa yang terjadi di dunia ini atau yang terjadi di Indonesia itu
langsung diberitakan, disebarluaskan kepada masyarakat untuk mengetahui berita itu tersebut. Yang ketiga, aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Yang keempat, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa atau dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Yang kelima, bahasa yang disajikan menarik dan dapat meminat si pembaca itu untuk mengetahui berita apa yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Yang keenam, data yang diberikan lengkap, khususnya data penting. Yang ketujuh, waktu dan tempat peristiwa jelas. Jadi, yang kedelapan, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, kan sekarang mah ada istilahnya bahasa gaul ya. Jadi, dalam teks berita itu tidak seenaknya untuk menuliskan bahasa gaul atau bahasa isyarat atau apapun itu, tidak. Karena tidak semua orang mengerti dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang ditulis. Oke. Yang kesembilan, arus peristiwa berurutan. Maksudnya bersepuluh kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. 11, sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang 12, judul berita bisa mewakili isi berita. Yang ke-13, yang terakhir, membuat unsur karya, unsur kata tanya dalam 5W1H. Atau adik Simba itu. Sampai sini ada yang kurang dimengerti? Mengerti. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi intinya teks berita itu harus ditulis dengan fakta aktual dan dapat dipercaya, berita terkini dan tidak ada kata yang dapat menyinggung satu pihak atau pihak yang lainnya. Berita harus sesuai dengan isinya, sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat ini masyarakat. Tuh, akhiri pembelajaran ini. Saya meminta maaf kepada kalian, kepada teman-teman semua, atau kesalah pembicaraan atau menerangi materi ini, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.